Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai IV admixture. Literatur yang saya gunakan yaitu buku pedoman pencampuran obat suntik dan penanganan sediaan sitostatika. Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI tahun 2009. Nah, kita akan membahas mengenai teknik pencampuran dari obat suntik ya, mulai dari penyiapan, pencampuran, cara pemberian, kemudian data stabilitas setelah pencampuran. Ini teknik penyiapannya. Sebelum menjalankan proses pencampuran obat suntik, kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah pemeriksaan kelengkapan dokumen atau formulir permintaan dari dokter dengan prinsip 5 benar. Dicek dulu ya, apakah pasiennya sudah benar, obatnya apakah sudah benar, bagaimana dosisnya, rute dan waktu pemberian. Itu harus dicek sebelum diberikan kepada pasien. Yang kedua, diperiksa kondisi obat-obatan yang diterima, termasuk nama obat, jumlah obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta melengkapi form permintaan. Selanjutnya, melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna jika ada yang tidak jelas atau tidak lengkap. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak jelas atau tidak lengkap, jangan langsung diberikan ya, tapi harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Itu untuk melengkapi data, itu untuk menghindari terjadinya kesalahan. Yang keempat, menghitung kesesuaian dosis gitu. Karena belum tentu yang akan diberikan itu semuanya dalam satu ampul misalnya ya. Harus ada perhitungan dosis terlebih dahulu, itu harus dilakukan kesesuaiannya. Yang kelima, memilih jenis pelarut yang sesuai ya. Ada beberapa obat yang harus dicampurkan terlebih dahulu dengan pelarut yang lain gitu ya. Itu harus dipilih pelarut yang sesuai agar tidak terjadi inkompatibilitas. Yang keenam, hitung volume pelarut yang digunakan. Jadi nggak asal-asal mencampurkan obat dengan pelarutnya ya, tetapi harus dihitung dulu berapa volumenya agar konsentrasi atau dosis yang diinginkan itu bisa pas ketika diberikan kepada pasien. Yang ketujuh, membuat label obat. Labelnya itu atau etiketnya ya terdiri dari nama pasien, nomor rekam medik, ruang perawatan, dosis, cara pemberian, kondisi penyimpanan, tanggal pembuatannya, dan tanggal kadaluarsa campuran. Ini contoh label obat, nanti bisa lihat di lampiran 1 yang ada di buku ini ya. Yang kedelapan, membuat label pengiriman yang terdiri dari nama pasiennya, nomor rekam medisnya, kemudian ruang perawatannya, jumlah paketnya ada berapa gitu. Ini contoh labelnya juga ada di lampiran 2. Yang kesembilan, melengkapi dokumen pencampuran. Contoh formnya itu ada di buku 1, pedoman dasar dispensing sediaan steril, nanti bisa di-download ya. Yang ke-10, memasukkan alat kesehatan, label, dan obat-obatan yang akan dilakukan pencampuran ke dalam ruang steril melalui passbox. Jadi nanti kalau ada passbox ke sana diberikannya. Yang kedua, proses pencampurannya. Pencampurannya itu harus dilakukan secara aseptis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan APD secara lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian melakukan dekontaminasi dan desinfeksi sesuai prosedur tetap. Ini ada di lampiran 3. Yang C, menghidupkan LAF, laminar airflow, sesuai dengan prosedurnya. Yang keempat, menyiapkan meja kerja lab dengan memberi alat penyerap cairan di dalam labnya. Yang kelima, menyiapkan kantong buangan sampah dalam lab untuk bekas obat. Jadi nggak sembarangan dibuang ya. Di sini ada kantong buangannya yang harus sudah disiapkan. Yang selanjutnya, melakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70%. Jadi pengerjaan pencampuran ini benar-benar dilakukan secara aseptif ya. Ini yang seharusnya seperti ini prosedur pencampurannya. Selanjutnya, mengambil alat kesehatan dan obat-obatan dari passbox. Yang terakhir, melakukan pencampuran ya yang tadi ya, secara aseptis pengerjaannya. Ini teknik memindahkan obat dari ampul, nanti ada di gambar bisa dilihat. Tekniknya itu ya
pindahkan semua larutan obat dari leher ampul. Jadi nanti ada ampul, lehernya tuh diketuk-ketuk dulu sebelum dipatahkan bagian atas ampulnya, ya, menggunakan J motion namanya. Kemudian diseka dulu leher ampulnya, diseka dengan alkohol 70% dan dibiarkan dulu mengering. Kemudian lilitkan kasa steril di sekitar ampul. Pegang ampul posisinya itu 45 derajat ya. Baru patahkan sesuai dengan arah menjauhi petugas. Jadi gini, jangan ke arah kita tapi ke berlawanan arah. Nah, pegang ampul dengan posisi ini sekitar 5 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru dibiarkan, berdirikan ampul. Bungkus patahan ampul tadi, tutup ampulnya itu dibungkus dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan. Karena itu kan kaca gitu ya. Kemudian pegang ampul posisi 45 derajat, masukkan spet, ya, jarum suntik ke dalam ampul, tarik seluruh larutan ampul, tutup needle ya. Ini nanti bisa dibaca secara lebih rinci di bukunya, di buku panduannya. Tapi kalau untuk sekarang di Indonesia ini masih perawat ya yang mengerjakannya. Idealnya itu dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian gitu. Ini teknik memindahkan sediaan obat dari vial. Tadi ampul, kalau ini vial, buka tutup vialnya. Kemudian seka bagian karet vial dengan alkohol 70%, biarkan kering, lalu berdirikan vial. Selanjutnya bungkus penutup vial dengan kasa dan buang ke dalam kantong buangan tertutup. Pegang vial 45%, sama kayak tadi prinsipnya 45 derajat. Kemudian masukkan spet ke dalam vial. Jadi jangan bersearah dengan kita gitu, jadi berlawanan arah. Masukkan pelarut yang sesuai ke dalam vial ya. Kan ada beberapa itu dalam bentuk kering gitu. Jadi dimasukkan pelarutnya. Gerakan perlahan-lahan memutar untuk melarutkan obat. Ganti needle dengan needle yang baru, beri tekanan negatif dengan cara menarik udara. Nah, ini bisa dibaca lah ya. Kemudian tadi ya beri label, dibungkus. Oh, ini nanti bisa dibaca lebih rincinya. Nah, selanjutnya ini ketidakcampuran. Jadi belum tentu obat tertentu itu ketika dicampurkan dengan pelarut tertentu itu bisa tercampur dengan sempurna. Jadi di sini pun ada reaksi ketidakcampuran atau reaksi inkompatibilitas. Ini ketidakcampuran, ya. Ini ada beberapa pelarut yang sesuai atau tidak sesuai. Ini ada penjelasannya, ya. Misalnya yang pertama asiklovir, ini ketercampuran larutannya. Kalau larutannya dextrose, ringeractat, ini larutan dextrose yang lebih dari 10%, ini dapat menjadikan kuning larutan. Tetapi perubahan warna ini tidak mempengaruhi potensi obat ya. Nah, keterangannya tidak kompatibel dengan produk darah larutan yang mengandung protein. Nah, ini jangan disimpan di lemari es. Untuk albumin contohnya ya, NaCl 0,9%, ini lebih baik ya jika dicampurkan dengan NaCl 0,9%. Nah, ini kompatibel ya 5% dan 10% jika kandungan larutannya 5% hingga 25%. Gunakan normal salin atau NaCl atau dextrose 5% sebagai pelarutnya. Tapi jika dilihat reaksinya nih, kalau reaksinya ternyata larutannya menyebabkan keruh, nah ini jangan digunakan ya. Gitu. Kita ambil contoh lagi, misalnya di sini ada keterangan ampicillin. Nah, ampicillin ini paling stabil dalam NaCl 0,9%. Jadi ketika akan memberikan ampicillin itu boleh menggunakan pelarut 0,9%. Dextrose dapat digunakan tapi tidak dalam konsentrasi tinggi. Jadi ada beberapa obat yang digunakan dengan pelarut tertentu tapi ada batas konsentrasinya, yaitu kalau contohnya ampicillin, kalau dipakainya dextrose pelarutnya dalam konsentrasi yang tinggi itu tidak cocok juga gitu ya, karena akan terjadi reaksi inkompatibilitas. Nah, contohnya lagi nih nomor 5 amphotericin B. Ini lebih disukai dengan dextrose 5% ya pencampurannya.
Kalau digunakan NaCl ini tidak kompatibel, tidak cocok. Jadi jangan dicampur juga dengan obat lain. Gitu. Gitu ya, nanti bisa dilihat di sini. Ini contohnya lagi. Diazepam ini tidak direkomendasikan untuk dilarutkan dengan NaCl 0,9%, tapi boleh aja jika keadaannya darurat ini dapat diberikan. Atau contohnya epinefrin, ini kompatibelnya dengan NaCl 0,9% atau dengan dextrosa, tapi dengan bikarbonat itu tidak boleh dicampur. Tuh, di sini ada banyak obat-obatan dan pelarut yang sesuai ya, nanti bisa dilihat lebih rincinya. Kita lanjutkan dengan formulasi obat suntik. Jadi sediaannya itu ada yang berupa dry powder, jadi serbuk gitu ya, seperti amoksisilin. Ini memerlukan rekonstitusi dengan aquapro injeksi atau NaCl 0,9%. Jadi tidak langsung diberikan kepada pasien langsung dalam bentuk serbuk kering ya, tetapi harus dilarutkan dulu ya dengan pelarut yang sesuai. Bisa dipilih Aqua PI atau NaCl 0,9%. Keuntungannya ya, kenapa ada beberapa obat itu dalam bentuk dry powder atau serbuk kering, itu ada beberapa keuntungan. Karena jika digunakan jika disimpan dalam serbuk kering ini waktu lebih awet gitu ya, lebih dapat digunakan atau disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan langsung dalam bentuk sediaan sirup gitu. Karena ada juga tuh yang amoksilin yang dalam bentuk serbuk kering ya, gitu. Itu juga alasannya. Tapi ada kelemahannya. Yang pertama, jadi pencampurannya itu, rekonstitusinya itu menghabiskan waktu, jadi nggak bisa langsung digunakan kan, jadi harus dicampurkan terlebih dahulu, khususnya bila sediaan tersebut sulit untuk dilarutkan ya, apalagi kalau lama kelarutannya, jadi lama gitu proses pencampurannya. Yang kedua, dapat terkontaminasi oleh lingkungan di sekitarnya dan terkontaminasi oleh mikroba yang terdapat dalam pelarut. Jadi kalau pengerjaannya itu kurang aseptis, jadi obat ini bisa juga terkontaminasi dengan keadaan lingkungan gitu ya. Makanya pengerjaannya harus benar-benar secara aseptif. Selanjutnya dapat terkontaminasi oleh mikroba gitu. Nah, perhatian mungkin dibutuhkan jika obat mudah untuk foaming atau berbusa. Jika obatnya selama rekonstitusi mudah berbusa, itu harus hati-hati ya, harus diperhatikan. Sebagai dosis yang tidak komplit memungkinkan untuk hilang, jadi bisa hilang juga nih ketika proses rekonstitusi. Contohnya ada tekoplanin. Nah, selanjutnya jika ampul dipatahkan, pecahan kaca ampul tersebut dapat masuk ke sediaan. Jadi kalau pas dipecahkan tadi ampul nggak hati-hati, jadi serbuknya itu bisa masuk ke sediaan. Itu atau juga bisa melukai petugas ya, berdarah gitu tangan atau bagaimana. Terus percikan sediaan tadi kalau arahnya tidak betul itu bisa mencemari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, jika sediaan menggunakan vial, timbul kesulitan memasukkan pelarut atau obat. Jadi memang untuk rekonstitusi atau pencampuran obat ini membutuhkan keterampilan ya, yang bisa dilatih jika kita sudah sering terus-menerus melakukan praktek penyiapan obat ini. Gitu. Ini untuk yang lainnya, preparasi. Selanjutnya, preparasi tersedia, cara pemberiannya ada IV, kemudian ada intratekal, ada subkutan, ada intramuskular. Ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ini data stabilitas setelah pencampuran. Jadi ada data kelarutan dan stabilitas obat ini untuk yang non kemoterapi. Misalnya golongan antibiotik aminoglikosida, ada amikasin, ini pelarut yang sesuainya bisa dextrose 5%, enmarsalin, naringerlatan, ini konsentrasi dalam pelarutnya. Stabilitasnya setelah 24 jam dalam suhu ruangan, 2 hari dalam lemari pendingin. Setelah ini itu tidak stabil lagi, jadi sebaiknya tidak digunakan. Ini penyimpanannya suhu kamar dan lemari pendingin. Nanti bisa dilihat secara rinci ya, karena waktunya terbatas. Ya, nanti bisa belajar mandiri. Selanjutnya saya tutup pertemuan atau penjelasan mengenai IV administer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.